Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast 3.1 bersama saya Irma dan 4 teman saya, Kang Hari, Halo, Assalamualaikum. Teh Alin, Halo, Assalamualaikum. salam Teh Selfie, Halo, Assalamualaikum. dan Kang Revin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai isu aktual dalam upaya mewujudkan smart governance. Salah satunya mengenai konsep smart city, di mana konsep ini berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi. Smart city ini merupakan konsep kota cerdas yang dirancang untuk membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi pada masyarakat. Salah satunya yaitu penggunaan aplikasi. Nah, tetapi dalam prakteknya gimana nih? Coba kita diskusi bareng-bareng ya. Yang pertama, saya mau mendengar pendapatnya Kang Hari dulu nih, gimana tentang penggunaan aplikasi untuk zaman sekarang? Mangga. Oke, Teh Irma, makasih kesempatannya. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam, Kang. Mudah-mudahan pada sehat semua ya, pada semangat. Ini kalau pengalaman saya ya, ini mah yang ada di dinas saya, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. Di kita itu ada beberapa aplikasi yang setahu saya, yang satu itu nama aplikasinya SIKI, Sistem Informasi Konsultasi Hubungan Industrial. Jadi tulisannya itu SIKI gitu, SIKI. Yang kedua itu JMSC, Jabar Migrant Service Center. Nah, itu buat aplikasi buat para pekerja migran Indonesia. Kalau dulu kita nyebutnya tuh TKI dulu nyebutnya. Kalau sekarang kita nyebutnya udah bukan TKI lagi, nyebutnya pekerja migran Indonesia. Di situ bisa buat mengadukan permasalahannya terkait hal-hal administrasi misalnya, terkait apalagi ya. Pokoknya yang berkaitan dengan bekerja di luar negeri itu bisa akses aplikasi itu. Terus yang selanjutnya ada apa ya? Siap Kakak gitu namanya, tapi aku lupa itu singkatannya apa. Pokoknya kayak situs pencarian kerja gitu deh kalau nggak salah. Nah, dari ketiga itu apa ya namanya? Agak tidak semua aplikasinya itu bekerja dengan baik, bukan bekerja dengan baik. Jadi ketika kita akses itu ada beberapa fitur yang nggak bisa digunain gitu loh. Jadi misalnya ada beberapa fitur yang ketika kita klik itu cuma halaman kosong aja gitu misalnya gitu. Dan menurut saya ya, ini menurut pendapat saya pribadi, itu kayak beberapa situs yang ada di pemerintahan gitu, kayak apa ya namanya, kayak buang-buang, bukan buang-buang juga sih gimana ya, kayak terlantar aja gitu setelah situsnya jadi misalnya, itu kan sebenarnya pakai anggaran pemerintah juga ya, APBD gitu ya. Kalau di kita kan pemerintah daerah jadi pakainya APBD. Nah, itu menurut saya sih ya harusnya dipikirkan lebih matang gitu ya. Beberapa ketika memang mau launching situs atau mau launching aplikasi itu harus di maintenance gitu. Kayak situs, oh ya kayak ini websitenya Disnaker Trans juga tuh kalau kita masuk itu beberapa berita itu nggak up to date gitu. Nggak tahu, itu sih kondisi di dinas saya, yang nggak tahu ya di instansi teman-teman yang lain. Mangga kalau ada yang mau sharing atau gimana, mangga. Makasih. Oke, berarti intinya ini masih kurang optimal ya. Baik, Ya, betul, lanjut betul. kita ke instansi lain. Boleh Teh Selfie gimana? Iya, kebetulan saya juga kan penempatannya di salah satu rumah sakit di Provinsi Jawa Barat. Nah, rumah sakit itu kan dia punya aplikasi ya, namanya SIMRS, buat Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, itu sebenarnya aplikasinya tuh bagus, itu bisa memudahkan tuh untuk pendataan, pencatatan rekam medik, kemudian juga melihat penunjang itu lebih cepat. Cuman masalahnya penggunaannya itu masih belum optimal gitu. Untuk sekarang sih sebenarnya udah lumayan bagus nih penggunaannya akhir-akhir ini. Cuman kalau bisa sih kayak penggunanya itu bisa lewat smartphone gitu. Jadi kan kalau misalnya buat hasil penunjang nih kan, kalau misalnya kita kerja
di rumah sakit, dokter umum kan suka konsultasi nih ke dokter penanggung jawab pasiennya. Nah, sedangkan dokter penanggung jawab pasiennya itu kan mendapatkan informasi tentang keadaan pasien dan hasil lab itu difotoin sama dokter umumnya. Kadang kalau misalnya kita kayak ngefotoin hasil ronsen, itu kan kurang jelas ya. Sedangkan kalau misalnya hasil pemeriksaannya itu bisa diakses langsung sama dokter penanggung jawabnya lewat HP, itu kan lebih enak gitu sebenarnya. Terus juga kita ada yang namanya sistem rujukan terintegrasi atau FISRUT. Nah, ini juga penggunaannya masih belum optimal kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya di rumah sakit. Padahal itu bagus banget buat membantu pasien mencari tempat rujukan yang terdekat dan yang ada gitu. Jadi nggak yang asal misalnya rumah sakit ini dia nggak bisa buat menangani pasien ini, nggak asal tuh dilempar ke rumah sakit lain, ternyata di rumah sakit itu nggak ada fasilitas yang dibutuhin atau misalnya jumlah bednya penuh, jadi harus cari lagi. Jadi biar pasien itu nggak yang jalan-jalan gitu bisa. Jadi emang masih belum optimal juga sih sama di rumah sakit. Nah, Mangga mungkin ada yang lain kali ya. Saya kembalikan dulu ke Teh Irma. Oke, kita lanjut yang di rumah sakit juga nih, Teh Alin, gimana? Iya, terima kasih waktunya, Teh. Jadi kalau untuk di instansi saya sih, kebetulan saya juga tadi di rumah sakit juga. Nah, khususnya sih di instalasi gizi, di mana saya bekerja, di situ penggunaan dari SIM RS sendiri cukup sering digunakan ya, terutama ketika sedang bertugas untuk supervisi penyelenggaraan makanan. Jadi nanti data pasien yang ada di SIM RS itu sangat berhubungan dengan penyelenggaraan makanan. Di sana biasanya setelah melakukan asuhan gizi di ruangan, ahli gizi nanti akan melakukan update diet pasien. Nah, biasanya langsung dimasukkan langsung ke SIM RS. Jadi nanti dari update yang sudah dimasukkan nanti digunakan lagi untuk pencetakan etiket makan setiap waktu makan. Gitu sih yang digunakan. Tapi mungkin tetap ada kekurangannya karena di beberapa ruangan rawat inap, penggunaannya itu belum optimal. Misalnya ada pasien A di pagi hari masih dirawat di ruang gelisah. Nah, di siang hari sudah dipindah ke ruang tenang, tapi di SIM RS-nya belum update atau belum dipindah ruangan. Jadi, ketika mendekati waktu makan, instalasi gizi tetap harus melakukan update via intercom seperti itu. Jadi kan memang penggunaannya mungkin di setiap instansi beda-beda ya. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Teh Selvi, mungkin di bagian medis mungkin kurang berjalan dengan optimal. Sedangkan kalau di instalasi gizi sih cukup optimal gitu. Mungkin kurangnya karena koordinasinya belum optimal, jadi harus dilakukan pengecekan 2 kali seperti tadi, tetap melakukan update via intercom. Gitu sih kalau di instansi saya yang saya amati kemarin selama bertugas sebelum pelatihan dasar ini. Itu Teh. Oke, menarik dan bagus sekali ya sebenarnya aplikasi-aplikasi yang digunakan ini. Nah, coba satu lagi nih, satu instansi lagi dari Kang Revin, gimana nih? Apa kurang optimal juga atau bagaimana? Siap, terima kasih Teh Irma. Nah, kalau untuk di instansi sendiri, di Bakes Bangpol, kebetulan nih kita belum memiliki aplikasi. Tapi sampai saat ini kita sih punya layanan via web. Itu untuk registrasi Ormas dan LSM. Nah, di situ ada manual dan online ya caranya. Cuman sayangnya nih, yang online itu belum beroperasi. Dan manual hanya sebatas mendownload formulir saja. Selain itu juga ada lagi layanan rekomendasi penelitian nih di web tersebut untuk dapat surat keterangan penelitian. Walaupun di webnya juga ya sama ya, masih bersifat manual. Jadi itu cuma menampilkan barcode atau link untuk mendownload e-form. Gitu. Nah memang mungkin sih kalau dari hemat saya sih memang ke depannya memang perlu aplikasi ya. Tapi tadi seperti yang teman-teman bilang, Kang Hari juga sampaikan secara khusus memang tadi kalau namanya aplikasi memang harus ini ya dikelola dengan baik ya gitu, karena kalau tidak
Kalau dengan baik akan disebut sebagai pemborosan juga gitu. Nah, memang saat ini mungkin di instansi saya sendiri sih masih dalam tahap pengkajian ya, aplikasi apa yang sebenarnya cocok untuk badan kita ini seperti apa. Mungkin masih tahap sampai sana. Seperti itu sih paling Teh Irma dan teman-teman. Siap-siap. Menarik sekali ya diskusi kita kali ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi maupun situs web ini digunakan atau diciptakan untuk mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan dan mempermudah untuk masyarakat memperoleh informasi. Tetapi untuk penggunaannya juga harus optimal, menghitungkan anggaran, dan harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebelum ditutup, ada pantun dulu nih. Pergi liburan bawa bekal nasi. Tujuannya supaya kita telaten. Mari kita optimalkan aplikasi agar tercapai Smart City dan Smart ASN. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast 3.1 selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.